Kok bisa-bisanya buat bom? Kenapa ngambil di rusun, Mas? Itu kan padat pemukiman. Yang kita rakit dua. Perakitan itu kan kita menggunakan detonator. Oke. Detonatornya dari jam. Bom itu meledak bulan puasa pas maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang akan menjadi suara bagi mereka yang tak mampu bersuara, menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Wahai saudaraku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, yang ada di pabrik-pabrik, kaum buruh, teman-teman sekalian, kami doakan semoga terus semangat, diberi kesehatan dan rezeki berlimpah. Begitu juga yang ada di desa-desa. Semoga para petani, peternak dan seterusnya hasil bumi terus melimpah dan sejahtera. Tak lupa yang ada di pasar, pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional. Semoga dagangannya laris, halal dan penuh berkah. Saudaraku sekalian, kali ini podcast Mas Mansuri mengundang seorang tokoh pergerakan yang masih dan terus konsisten. Kalau saya bilang tahan lama. Digebuk tahan lama. Saya kenal beliau sudah sejak 98. Mungkin seluruh usia hidupnya sudah dihabiskan di jalanan bersama rakyat. Agus Jabu Priyono. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik. Mas Jabu, Kang Mas. Mas enaknya apa ini panggilnya? Bung Jabu saja. Nah, Jabu itu artinya apa Kang Mas? Jabu itu panggilan waktu masih kuliah. Jadi pada waktu itu karena kita aktivis, kita suka musik-musiknya Iwan Fals, Sawung Jabo, ya kan. Tiap pagi kita sebelum berangkat kuliah memutar musik itu dengan rambut yang gondrong. Nah, kawan-kawan kemudian memanggil Jabu. aku pakai tambahan Jabu, jadi Agus Jabu. Nah, sebelum kita masuk ke pada saat dulu masuk di pergerakan, kita belum sampai ke PRD dulu nih. Saya mau ngulik, memang benar dulu di PII dan PII mana gitu, Kang Mas? Ya benar, saya memang berangkat dari PII. Jadi anak muda kan gelisah ya, ingin membangun eksistensinya, ingin membangun identitasnya. Kemudian aktiflah di sekolah kita, di OSIS, di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di rumah pun karena kebetulan di Semarang pada waktu ya, rumah saya itu dekat masjid. Aku juga aktif di Ikatan Remaja Masjid, namanya Ikatan Remaja Masjid Nurul Huda. Nah, di samping aktif di masjid, kemudian kita juga aktif di organisasi-organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan lain-lain. Ya, itu PII mana Mas dulu? Dulu PI-nya di Pengurus Daerah Semarang. Semarang ya? Ya, jadi kegelisahan yang terus-menerus itu ternyata tidak bisa ditampung oleh organisasi-organisasi yang kita ikuti gitu loh. Ya. Makanya aku berusaha terus mencari. Betul. Dan kebetulan di OSIS SMA Negeri 8 Semarang itu dulu ada seksi kerohanian. Nah, seksi kerohanian itu kebetulan ketuanya kader PI, kemudian kita berinteraksi di sana, kemudian kita ikut training ya. Kita ikut basic training di Kudus, kemudian mental training di Pekalongan pada waktu itu di tengah situasi yang sangat represif. Yeah. Terus
sampai waktu kuliah pun aku juga masih aktif di pengurus daerah perguruan tinggi PD apa namanya pengurus daerah PDPT PI Universitas 11 Maret Solo gitu loh. Jadi terus nah di PI sendiri kemudian di Solo kita sering rapat-rapat mencoba mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan saya seringkali mengkritik kenapa PI menjadi Menara Gading gitu loh. Di tengah persoalan-persoalan kondisi sulit ya, masyarakat yang kesulitan ekonomi segala macam, ada yang konflik digusur ya karena kasus pembangunan bendungan di Gedung Ombo dan lain-lain lah gitu loh. Saya kritik dan lama-lama kok saya merasa tidak cukup nih kalau kemudian gerakan saya seperti ini. Kemudian kita membangun satu gerakan mahasiswa ya di Solo, dan disitulah kita mulai aktif di dunia pergerakan, walaupun saya juga masih aktif di masjid kampus. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kerohanian, keislaman saya masih terus ikut, walaupun saya juga sudah di dunia pergerakan. Makanya kalau di kalangan aktivis di Solo ya di IMS itu saya dikenal sebagai aktivis masjid kampus gitu loh. Jadi walaupun metal, walaupun radikal, tapi religius gitu loh. Ya terkenal garang tapi ya masih sholat lah ya. Ya, alhamdulillah. Oke, perjalanan masuk PRD Kang Mas. Nanti kita akan coba kulik di wilayah itu ya, karena saya dengar waktu di Solo ini salah satu sumber menyebutkan bahwa dulu pada saat sebelum masuk ke PRD ya, sebelum masuk dari PII itu banyak cerita-cerita yang pada saat itu saya dengar. Mas Jabo itu yang gondrong, malas mandi, tapi memang katanya pintar masak ya, bener nggak? Sebagai aktivis pergerakan yang juga punya basic apa namanya organisasi keagamaan, saya pikir kemandirian itu menjadi hal yang prinsip, ya kan. Jadi mau nggak mau karena kita harus survive, ya kan, jauh dari keluarga, ya kita harus memasak, mencuci pakaian sendiri. Tapi sumber yang cerita ke saya pada saat itu, waktu itu saya sempat kulik Mas Jabo, emang jarang mandi nih orang, dekil banget katanya gitu. Dan pakaian orang itu malas nyuci, pakaian orang itu asal pakai aja itu. Itu hoax ya. Tapi memang style aktivis pada waktu itu begitulah. Performanya seperti itu. Betul, ya betul. Kan? Malah sempat tidur di stasiun, bangun-bangun kejatuh dari apa sempat ya itu? Sempat gitu loh. Sempat. Kita memang nggak peduli dengan urusan-urusan begitu gitu. Yang penting kita berjuang, kita selalu berada di tengah-tengah rakyat. Terkadang kemudian urusan-urusan pribadi naif juga gitu loh, dianggap tidak penting gitu, ya kan? Itu yang dikatakan sebagai orang yang revolusioner itu kalau performanya seperti itu. Apa adanya. Ya. Pada saat itu benar mengadvokasi masyarakat Waduk Kedung Ombo ya, waktu di Surakarta. Sebetulnya ini awal mula advokasi atau memang ini advokasi keberapa? Advokasi, saya masuk kuliah kemudian terlibat aktif dalam dunia pergerakan. Kedung Ombo sudah konflik, ya kan? Sudah konflik. Jadi bersama dengan aktivis-aktivis mahasiswa di Solo, kemudian kita mengadvokasi korban Kedung Ombo, gitu loh. Kita membangun serikat-serikat tani, ya, yang ada di sekitar Kedung Ombo itu. Tapi di Solo pun itu juga banyak persoalan. Pada waktu saya mulai aktif itu cagar budaya di Keraton Solo pada waktu itu mau dibongkar, mau dijadikan hotel segala macam. Ya, kita terlibat aktif mempertahankan cagar budaya itu supaya tidak dibongkar. Kemudian kalau Mas Mansuri dari Solo ke Jogja atau dari Jogja ke Solo, dulu jalannya belum 2 jalur dan masih kecil. Nah itu juga menggusur banyak sekali penduduk yang ada di sekitar jalan tersebut. Kita juga mengadvokasi. Itu bahkan advokasinya kita sampai ke DPR RI pada waktu itu, gitu loh. Tapi bukan itu yang membawa Mas Jabo ke Jakarta ya? Oh bukan. Tapi
Ya ke Jakarta itu awalnya karena ada penyerbuan. Ya, di Penyerbuan universitas di kampus YSTN. Kampus STN ya. Itu Yang- tahun berapa Mas? Itu tahun berapa ya? Saya Sekitar 94, 93, Iya, iya. 94 mungkin ya. Jadi terkenal dengan tragedi subuh berdarah. Subuh berdarah. Ya, banyak yang luka-luka, banyak yang kemudian ditangkap, yang diadili. Nah kemudian kita membangun solidaritas mahasiswa-mahasiswa dari Semarang, dari Solo, dari Surabaya, dari Jogja itu berkumpul di Jakarta. Nah dari situlah sebetulnya kemudian kita mulai mengkonsolidasikan pemikiran ya bahwa kalau kemudian gerakan mahasiswa itu hanya berjuang di tingkatan lokal, itu kekuatannya kecil. kan, kira-kira begitu. Maka sudah ada kebutuhan mendesak untuk membangun Gerakan yang lebih besar. gerakan yang lebih besar ya dengan satu platform, dengan satu koordinasi. Ya, kemudian kita melakukan konsolidasi dan membentuk organisasi gerakan mahasiswa. Waktu itu kita namakan SSDI yang kemudian berubah menjadi SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Nah, Mas Jabo, sebelum kita masuk ke situ, ini ada video dari teman-teman kreatif. Bisa diceritakan apa yang terjadi? Penangkapan paksa apa? Ini kalau saya lihat kurang lebih sekitar tahun 94 ya. Persisnya di mana dan apa yang terjadi kok ada suara teriakan Pancasila gitu? Ya, jadi itu waktu itu saya sedang mengorganisir buruh ya di daerah Pluit. Oh, di Jakarta ini udah Ya, di daerah Pluit. Kemudian kita hidup ya live in di sana bersama buruh yang ada di sana. Kemudian ada kejadian majalah Tempo, terus kemudian Detik dibredel ya, karena memberitakan tentang import kapal bekas dari Jerman. Ya, dibredel. Nah kemudian kita melakukan aksi-aksi di seluruh nasional. Nah, di Jakarta sendiri kemudian kita melakukan aksi, yaitu aksi mogok makan pertama kali dalam sejarah ada di Indonesia. Pertama aksi kali. mogok makan. Tahun 94 itu ya? Tahun 94 di depan kantor YLBHI. Ya, saya sebagai pelaku mogok makan itu, dan begitu tenda dibuka, kita mau mulai mogok makan, itu kantor YLBHI sudah dikepung sama aparat kepolisian gitu loh. Jadi begitu dibuka langsung kita diangkat karena banyak sekali aktivis pada waktu itu yang ditangkap. Ada yang dibawa ke Polres Jakarta Pusat, ada yang dibawa ke Polda, dan itu sempat diadili. Kita masuk ke pengadilan. Oh, sempat masuk pengadilan. Masuk Itu yang pertama Jakarta ya. Pusat ya. Dan dukungannya besar sekali pada waktu itu karena memang kita sudah mulai menghadapi kekuatan diktator militer kapitalistik Orde Baru pimpinan Soeharto secara politik gitu loh. Secara langsung ya. Ya. Tapi teriakan Pancasila itu karena memang ada perlawanan sebelum ditangkap. Ya, kita ngelawan. Bagaimanapun juga kan sebagai aktivis kita kan Nggak punya mau hak begitu, ya, betul. punya hak untuk berdemokrasi, menyampaikan pemikiran kita, berekspresi gitu loh. Tapi kan kemudian direpresi sama polisi ya kita nggak mau. Gitu loh. Ini tindakan-tindakan represif yang melanggar ya prinsip-prinsip demokrasi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ya. Ya, kita langsung masuk ke kejadian ini 94 ke 96. Saya yakin juga di proses 2 tahun itu pasti banyak sekali advokasi yang dilakukan Bung Jabo. Nah, cerita sedikit dong Kang Mas, awal mula pembentukan PRD itu bagaimana Kang Mas? Jadi situasi politik pada waktu itu kan mono azas ya, mono loyalitas ya, dan di sektor-sektor kehidupan rakyat itu mono organisasi. Jadi kalau di petani itu cuma HKTI, di buruh itu cuma SPSI gitu loh. Di partai politik pun ya
dari undang-undang politik tahun 85 itu yang diperbolehkan ikut pemilu itu cuma 2 partai, satu P3, satunya PDI plus golongan karya, gitu loh, plus golongan karya. Jadi kita mengatakan bahwa tidak ada demokrasi di Indonesia, ya. Nah, dari situasi objektif seperti itu, kemudian kita melakukan konsolidasi. Tadi sudah saya katakan kalau berjuang itu hanya di tingkatan lokal, ya, itu tidak kuat. Kalau perjuangan itu hanya bersifat sosial ekonomi, ya, itu juga hanya akan dikasih konsesi-konsesi saja. Misalkan minta kenaikan upah, ya setelah upah naik selesai. Ya kan? Problemnya bukan di situ. Problemnya itu di sistem politik, sistem ekonomi politik. Jadi kita menyimpulkan bahwa ini ada kediktatoran, ya, yang didukung oleh kekuatan militer, dan kediktatoran itu sebagai salah satu sistem yang melindungi kapitalisme, gitu loh. Maka ini ada persoalan mendesak, kaum muda harus segera melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu tidak bisa sektoral, misalkan mahasiswa saja, harus ada konsolidasi multisektor. Multisektor itu siapa? Semua kekuatan rakyat yang pada waktu itu dirugikan atau tertindas oleh sistem Orde Baru, gitu loh. Maka dari situlah, karena ada alasan-alasan objektif, ada kebutuhan politik objektif, kita mendirikan satu organisasi sosial politik. Awalnya itu Persatuan Rakyat Demokratik, kemudian kita ubah menjadi Partai Rakyat Demokratik. Persatuan Rakyat Demokratik itu tanggal berapa dan tahun berapa persis dideklarasikan? Persatuan Rakyat Demokratik itu tahun 94 kalau nggak salah. 94 ya. Ya, sedangkan Partai Rakyat Demokratik itu kita deklarasikan tanggal 22 Juli. 22 Juli. Tahun 96, yang 5 hari berikutnya kita masuk ke situ, Mas. Kekacauan politik di Jakarta. Ya, 5 hari setelah deklarasi, langsung PRD dituduh sebagai dalang kejadian Kuda Tuli. Ya. Bagaimana ceritanya bisa PRD dituduh? Jadi PRD ini muncul di saat politik buntu, ya kan, politik buntu. Dan pada waktu itu yang namanya kegelisahan, keresahan rakyat itu butuh wadah, butuh pimpinan, kira-kira begitu. Betul. Nah, PRD itu berdiri dalam rangka mewadahi dan memimpin perjuangan rakyat, ya kan. Nah, pada waktu itu juga ada kejadian di luar PRD, konflik internal di PDI. Ya, antara Megawati melawan Suryati pada waktu itu. Dan karena posisi Megawati ini melawan kediktatoran pada waktu itu, ini mendapatkan dukungan yang sangat luas dari PRD. Rakyat, ya kira-kira begitulah, mendapatkan dukungan dari rakyat. Dan kemudian pada waktu Megawati memenangkan Kongres, terus kemudian kantor PDI yang ada di Diponegoro itu diduduki oleh pendukungnya Megawati. Setelah kita deklarasi dan Megawati menjadi satu simbol perlawanan pada waktu itu, kita melakukan mimbar bebas. Mimbar bebas di depan kantor PDI di Jalan Diponegoro. Mimbar bebas pun bukan hanya dilakukan oleh PRD, tapi bersama kekuatan-kekuatan yang lain, ya. Kekuatan-kekuatan yang lain yang berlawan pada waktu itu. Maka kemudian PRD bersama kekuatan-kekuatan lain itu mendirikan MARI. Ya, Majelis Rakyat Indonesia pada waktu itu ada Mukhtar Papahan, ada Sri Bintang Pamungkas. Ini gabungan dari dari hampir elemen-elemen ataupun tokoh-tokoh yang pada waktu itu pingin Soeharto turun, kira-kira begitulah. Nah, karena PRD secara programatik dianggap maju, membahayakan kekuasaan, gitu loh. Terus kemudian ada kondisi objektif di mana kaum miskin perkotaan yang dimotori oleh PDI itu juga sudah mulai melakukan perlawanan gitu loh. Jadi pertemuan antara program PRD yang maju, PRD dengan masa rakyat, PRD bersama tokoh-tokoh politik pada waktu itu, ini sama Orde Baru dianggap sebagai satu kekuatan baru yang membahayakan kekuasaan. Gitu loh, makanya isu komunisme muncul gitu kan.
PRD dalam kerusuhan ya kan, dalam waktu itu panglimanya kan Faisal Tanjung, kasus Polja Sarwo Hamid tiap hari membicarakan tentang PRD gitu loh, ya kan. Tapi nggak ada soal, kita nggak ada persoalan, kita terus melakukan terus melakukan bergerak. Setelah kita dihantam 27 Juli, pimpinan kami ditahan ya, ditangkap, ditahan, dipenjarakan, diadili segala macam. Kita yang di luar kita masih terus bergerak ya, menggalang kekuatan, membangun organisasi-organisasi gitu loh. Iya. Nah, kira-kira begitu. Betul. Memang Bung Jabo ini fenomenal ya, terutama kalau dikaitkan dengan peristiwa ledakan bom Tanah Tinggi tahun 90-an. Bisa cerita nggak kenapa ledakan itu bisa terjadi dan bagaimana rangkaian ceritanya? Kok bisa-bisanya buat bom itu gimana ceritanya, Kang Mas? Jadi situasi tahun 97 itu kan pemilu, ya pemilu, terus kemudian waktu itu masih MPR ya, MPR akan bersidang, ya. Terus situasi ekonomi pada waktu itu resesi, ya resesi ditunjukkan dengan harga-harga bahan pokok naik ya, bahan pokok naik gitu loh. Dan yang kemudian menggerakkan pertama kali kaum ibu itu karena harga susu naik, mahal sekali, makanya kemudian ada gerakan suara ibu peduli segala macam itu, ya kan. Tetapi karena tahun 96 kita dihantam oleh Soeharto, kemudian kita bawah tanah dan situasi objektif pada waktu itu ekonominya sulit. Gerakan ini meluas. Tidak ada, belum ada, gitu loh. Nah, ini sebetulnya di tingkat pimpinan PRD ya dalam mengasesmen situasi politik itu menjadikan kita frustasi. Artinya apa? Artinya kita harus mengambil satu tindakan-tindakan yang radikal. Gitu, kira-kira begitulah. Nah, ketemulah kemudian kita membuat bom dan lain. Itu sebetulnya bukan bom ya yang dipahami oleh banyak orang seperti bom yang high explosive, bukan. Ya, bukan yang dibuat Amrozi CS bukan ya? Itu bom ikan, yang kita ambil dari Lampung. Yang kemudian setelah kita ketangkep bom itu berasal dari mana juga ketahuan, akhirnya kan nelayan-nelayan yang bomnya kita beli itu juga ikut ditangkap pada waktu itu. Ya kan? Nah, jadi posisinya sudah dirakit, Mas? Oh belum ya? Itu bom awalnya bom ikan kita bawa sekitar 20 kalau nggak salah. Dari Lampung kan? Ya? Dari Lampung di botol kerating deng kalau nggak salah itu kan, di botol kerating deng. Nah yang kita rakit 2. Ya kita rakit 2, yang 18 kira-kira masih ada di dalam kulkas. Karena kata ahli bom ikan itu jangan sampai kena panas. Kalau kena panas itu bisa meledak. Ya makanya kita taruh di kulkas itu. Untuk beli kulkas aja waktu itu kan susahnya minta ampun, gitu loh. Ini gimana caranya kan supaya kita bisa beli kulkas? Nah, terus kita masukkan ke kulkas itu. Memang yang 2 itu kita rakit. Nah perakitan itu kan kita menggunakan detonator. Detonatornya dari jam. Jamnya beli dari Jatinegara. Tahu sendiri beli dari Jatinegara di pinggir jalan itu gitu loh. Nah, jam bekas itu ya. Nah kemungkinan karena bom itu sudah kita rakit, kita taruh di ujung rumah susun sana, kemungkinan ini konslet gitu loh. Belum waktunya meledak, sudah meledak duluan. Nah, kita sendiri sampai sekarang juga belum bisa menyimpulkan kenapa itu meledak di markas kita sendiri gitu loh. Tapi memang karena lagi ngulik-ngulik itu atau memang belum tahu sama sekali? Ya belum tahu kita. Perakitan itu memang tahu dari nelayan saja? Dari nelayan, terus ya improvisasi saja karena semangatnya pada waktu kan semangat pergerakan, semangat perubahan gitu loh. Kita anggap itu persoalan teknis bahwa kita pasti bisa gitu loh. Mas, kenapa ngambil di rusun, Mas? Itu kan padat pemukiman. Ya masalah ekonomi saja, di rusun kan kontraknya murah kan begitu. Dan gitu semakin ke atas kan harganya semakin murah. Dan kita berada di lantai 5. Jadi bom itu meledak bulan puasa pas maghrib gitu loh. Jadi orang-orang di sekitar situ dikira ini meriam tanda buka puasa gitu loh. Gitu ya? Iya. Itu kejadian saya ingat betul pada saat itu kan memang mau sidang MPR ya untuk melantik Soeharto memilih kan? Memilih. Itu sebelum ya?
Sebelum, jadi kejadian itu tanggal 18 Januari jam 18 lebih 18 menit. Makanya kodenya sekarang peristiwa tanah tinggi itu 18 gitu loh. Tahun 98 gitu loh. Nah, dari situ kemudian saya ditahan, terus aktivis-aktivis PRD yang lain, terutama pimpinan nasionalnya, walaupun pada waktu itu bawah tanah, diculik ya oleh tim Mawar lah, yang kemudian ada pengadilan segala macam itu. Mas, di dalam rusun itu siapa aja posisi pada saat itu? Ya semua pimpinan PRD ada di situ. Semua pimpinan PRD. Ya. Tetapi kenapa cuma Mas Japo yang ditangkap? Pada waktu meledak itu maghrib ya, menjelang malam, kemudian lampu kan mati. Lampu mati. Saya berdiri di dekat pintu sebetulnya, di dekat pintu keluar. Terus yang lain pada keluar, saya ikut keluar kan. Tetapi saya pakai celana pendek dan saya berpikir KTP saya di mana? Kalau saya kabur juga percuma kalau KTP-nya ketinggalan di tempat kejadian. Kemudian setelah itu saya masuk lagi ke ruangan itu. Nah, pada waktu saya lagi mencari KTP. dompet saya yang di dalamnya ada KTP itu di kamar mandi ada suara gemercik air gitu loh. Oke. Nah, ada suara gemercik air. Wah, suasananya gelap. Nah, kemudian saya lihat ternyata di situ ada kawan gitu loh. Ada Suyat ya. Ada Suyat yang dalam kondisi shock ya. Dia membersihkan luka-lukanya segala macam. Nah, kemudian saya bentak gitu loh. Kamu keluar gitu loh. Posisi Suyat di dalam kamar mandi. Iya, pada waktu. Tapi ada luka pada saat itu dia. Saya lihat kayak tangannya ada luka sedikit pada waktu itu. Oke. Ya, ada darah sedikit, dia lagi nyuci tangannya itu. Nah, setelah dia keluar saya juga ikut keluar kan pada waktu itu. Nah, tapi kemudian masa sudah Mulai masuk. gitu loh, pengen lihat ini ada apa di lantai 5 itu gitu loh. Nah, kemudian karena kawan-kawan mungkin banyak yang berlarian kan menimbulkan kecurigaan gitu. Iya. Pada waktu saya turun, masa sudah naik ya sudah. Kita ditangkap di situ, kemudian diserahkan ke Polsek ya, Polsek. Begitu masa masuk, Kang Mas, itu apa yang dilakukan masa pada saat itu? Ya macam-macam lah, nanya ini nanya itu gitu loh, biasa gitu loh. Tapi sempat ada ya di Tanah Tinggi itu begitu saya masuk ke Polsek Johar Baru, ya kan, tahanan-tahanan yang tatonya satu tangan, satu kaki, satu badan itu nanya, kamu ditangkap di mana, bro? Katanya kan, saya di Tanah Tinggi. Wah, belum ada sejarahnya orang yang ditangkap masa di Tanah Tinggi itu hidup gitu loh. Oh iya. Makanya di Polsek Johar Baru itu saya dianggap sakti gitu loh. Ini kok bisa hidup gitu kan. Makanya beringos-beringos di sana pun lihat saya juga takut. Walaupun badan saya kurus ya kan, rambut saya pun terongan kira-kira begitu. Iya. Oh, jadi sendirian ya di dalam rumah itu. Dan diamankan polisi sendirian. Lainnya udah pergi, lainnya udah kabur. Iya. Kang Mas, kejadian Tanah Tinggi ini kan sudah membuat beberapa kawan aktivis hilang ya. Salah satu kejadian itu adalah Tanah Tinggi, seperti Suyat. Saya sempat pelajari juga Suyat, sempat kabur di Solo ya. Herman, Bimpet, dan Wiji Tukul, teman-teman gerakan pada saat itu. Kalau mereka masih ada di sini, apa yang bisa Mas Japo sampaikan ke mereka? Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa. Paling saya akan mengatakan bahwa kalian hebat, kalian bisa, karena kalian demokrasi di Indonesia walaupun belum sepenuhnya seperti apa yang kita harapkan, ternyata terjadi. Soeharto jatuh. Tetapi bagi saya pribadi, karena kejadian-kejadian seperti itu, itulah yang kemudian mengikat niat saya, mengikat hati saya supaya saya harus tetap konsisten di jalan perjuangan pergerakan ini. Karena kalau saya kemudian keluar dari jalan pergerakan ini, saya merasa berkhianat terhadap kawan-kawan saya, terhadap kader saya. Suyat itu kader saya,
Dan tahun 98 itu korban yang paling banyak meninggal itu adalah dari Solo. Dan itu kader-kader Solo. Ada Suyat, ada Gilang. Iya. Ya. Itulah yang kemudian sulit sekali saya untuk keluar dari rel pergerakan ini karena saya masih merasa terikat batin, terikat secara sejarah perjuangan dengan mereka-mereka yang sampai sekarang belum jelas, gitu loh. Masih keinget nggak pada saat itu perintah Kang Mas untuk Suyat pergi dari rusun itu? Masih ingat nggak? Dan bagaimana ekspresi dia? Dia tidak berkata-kata, jadi begitu saya minta dia keluar, karena di posisi dia shock, karena posisi Suyat itu dengan bom yang meledak pada waktu itu sangat dekat. Jadi suaranya sangat keras, walaupun itu tidak membunuh, terbukti kalau misalkan itu high explosive kan di situ banyak orang dan ruangannya kecil begini pasti kita mati semua. Tapi efek shock itu yang menjadikan dia mungkin efek ledakan itu yang menjadikan dia jadi shock gitu. Jadi dia nggak sempat berkata apa-apa, cuman kemudian dia lari keluar dari ruangan itu. Sempat tahu nggak dia kemana Mas pada saat itu? Saya nggak ngerti, tapi kan setelah saya kemudian bebas ya dari penjara, saya kan pada waktu itu balik ke Solo. Balik ke Solo, saya coba identifikasi ya, dan kronologi identifikasi kejadian-kejadian 78 itu termasuk Suyat gitu loh. Nah, Suyat itu ditangkap di Solo. Ditangkap di Solo dan informasi yang aku terima dari Cak Munir almarhum, kemungkinan dia meninggalnya juga di Solo. Ya, meninggalnya di Solo. Karena pada waktu itu setelah aku cek, Suyat tidak sempat dibawa ke Jakarta karena tim yang membawa Suyat ke Jakarta itu pada waktu mau memakai bandara di Sumarmo ditolak sama pihak bandara. Ya, karena tidak ada surat. Oke. Itu. Itu terakhir. Ini banyak orang yang tidak tahu persoalan ini ya. Tapi kira-kira ada informasi kejadiannya seperti itu. Ya memang di podcast Mas Mansuri ini nggak banyak orang tahu, tapi kita akan buka. Nah, sampai ke situ Mas Jabo, proses diputuskan berapa lama Mas Jabo bersalah di pengadilan? Karena saya dengar ada beberapa bulan, kalau 7 bulan atau 8 bulan atau 6 bulan gitu. Harusnya kan nggak segitu tuh harusnya. Ya, jadi sebelum bulan Mei, ya proses BAP sebelum bulan Mei itu karena bulan Mei itu jatuh, proses BAP sebelum bulan Mei itu pasal yang dipakai untuk mendakwa saya itu PNPS ya, undang-undang subversif itu ada dan undang-undang darurat. Jadi ada sekitar 5 atau 7 pasal pada waktu itu. Dan ancaman hukumannya itu di atas 20 tahun. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya berpikir kalau Soeharto nggak jatuh sampai rambutnya memutih, bisa seumur hidup kalau hitam lagi, belum tentu kita bisa keluar. Karena kawan saya yang sama-sama aktivis, ya, anak Timur Leste, kawan Timur Leste pada waktu itu bawa amunisi ditangkap di Bali, vonis di Timur Leste itu 20 tahun. Itu amunisi. Kita bomnya 20. Ya kan, yang meledak 2 masih 18 sebagai barang bukti di pengadilan itu. Nah, tetapi kemudian setelah Soeharto jatuh ada perubahan pasal. Saya cuma kena satu pasal itu pun pasal pidana biasa gitu loh. Pasal pidana biasa yang ancaman hukumannya cuma berapa bulan itu. Tapi hanya Mas Jabo yang didakwa kejadian Tanah Tinggi. Sebetulnya kan yang diculik setelah proses penculikan itu kan semua mau diserahkan ke polisi. Ya, beberapa kawan sudah masuk ke polisi, kawan saya ya. Misalkan ada Andi Arief, ada Nesar Patria, Agus Rianto, Mugianto gitu loh. Itu kan skemanya kalau polisi kan pasti masuk ke pengadilan kan begitu. Tetapi karena ada perubahan situasi politik, ya, ada perubahan kepemimpinan nasional pada waktu itu, tentunya juga mengubah sikap politik aparatus negara.
Nah kawan-kawan yang masih di Polda karena saya dikirim ke Salemba duluan, ke rutan duluan itu ternyata mereka tidak dikirim ke rutan gitu loh. Artinya mereka sudah bebas. Jadi yang sudah terlanjur di BAP secara lengkap itu aku, dan kemudian BAP itu masuk ke pengadilan Jakarta Pusat. Tapi di pengadilan Jakarta Pusat saya tidak terbukti, gitu loh, saya bebas murni di sana. Gitu Oke, ini sebenarnya rangkaian yang cukup panjang sebenarnya Mas. Tapi sebelum sidang umum MPR pada saat itu, Maret kalau nggak salah ya. Saya ditangkap bulan Januari, teman-teman diculik sekitar bulan Maret. Oke, yang pemilihan Soeharto di MPR pada saat itu? Kalau nggak bulan April, bulan Mei ya. Kalau nggak bulan April, bulan Mei. Ini sebenarnya rangkaian yang cukup penting untuk untuk diketahui oleh publik. Tapi kita tahan Mas Jabo, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya yang akan mengupas persoalan-persoalan terkini juga, tidak hanya dalam negeri, tidak hanya termasuk luar negeri juga. Maka kami minta ke Kang Mas untuk tahan dulu sejenak, kita masuk ke segmen berikutnya. Sahabat sekalian, awalnya aku bermimpi tentang diriku, tetapi zaman terus bergerak dan menuntut tindakan-tindakan yang lebih besar. Perjuangan ini bukan lagi tentang diriku, tetapi tentang kita. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri, podcast yang akan menjadi suara bagi mereka yang tak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, atau voice of voiceless. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga. Terima kasih.